Oke, kita masuk ke video berikutnya ya. Jadi video ini materinya tentang larutan penyangga atau buffer. Jadi larutan penyangga ini adalah larutan yang jika ditambahkan asam, basa ataupun diencerkan itu pH-nya tidak berubah dia. Jadi bagaimana kok bisa nggak berubah, nanti di slide berikutnya akan dibahas ya. Kemudian apa saja komponen atau cara membuat dari larutan penyangga ini, yaitu dengan cara mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, di slide berikutnya ini sudah dibahas. Jadi komponen dari larutan penyangga itu apa saja. Jadi ada larutan penyangga yang bersifat basa dan larutan penyangga yang bersifat asam. Jadi larutan penyangga yang bersifat basa ini campurannya adalah garam dengan basa lemah. Nah, kalau dilihat dari stoikiometrinya atau perhitungannya, dia tidak menggunakan MRS dia. Kemudian campuran yang berikutnya itu adalah basa lemah dengan asam kuat, di mana yang lemah harus berlebih. Jadi sekali lagi, yang lemah harus lebih besar molnya atau berlebih dia ketika di stoikiometri atau di MRS. Nah, tadi sudah dibahas bahwa larutan penyangga ini dapat mempertahankan pH, baik itu ada penambahan asam, basa maupun diencerkan. Kemudian ada larutan penyangga bersifat asam. Nah, ini campurannya adalah garam dengan asam lemah. Ini juga sama yang tadi, jadi nggak perlu buat MRS. Kemudian campurannya bisa juga basa kuat dengan asam lemah, di mana asam lemahnya harus berlebih di stoikiometrinya ya. Ini juga sifatnya sama, jadi ketika ditambah asam, basa maupun diencerkan, itu pH-nya tetap stabil ya. Nah, bagaimana caranya mencari pH, pOH, H+, atau OH- di larutan penyangga? Jadi tadi sudah kita bahas bahwa ada yang menggunakan MRS itu ketika lemah ketemu sama kuat, ada yang tanpa MRS ketika lemah ketemu sama garam. Nah, di slide ini sudah dibahas bagaimana teknik mencari konsentrasi H+. Jadi konsentrasi H+ ini itu cara menentukan larutan penyangga yang bersifat asam ya. Baik nanti menggunakan MRS maupun yang tidak. Jadi ini rumusnya untuk mencari konsentrasi H+-nya. Nanti di latihan soal kita akan bahas soal yang mana dengan MRS atau soal yang mana yang tanpa MRS ya. Kemudian, nah ini contoh dari larutan penyangga yang biasanya tanpa MRS, yaitu ada CH3COOH dengan CH3COONA. Perhatikan ada komponen yang sama ya, yaitu sama-sama mengandung CH3COO-. Ini menandakan bahwa campuran itu asam lemah dengan garamnya. Jadi sekali lagi, garamnya ini terbentuk dari asam lemah itu tersendiri dengan basa kuat ya. Jadi nggak boleh sama-sama lemah. Jadi campuran yang bukan penyangga itu lemah-lemah, kuat-kuat, itu sekali lagi bukan penyangga dia. Kemudian di slide berikutnya itu mencari OH-. Jadi OH- ini bisa dicari lewat campuran basa lemah dengan garam atau basa lemah dengan asam kuat, di mana basa lemah yang berlebih. Nah, jadi rumusnya hampir mirip, cuma kalau ada Kb dia nyari OH-, kalau tadi kalau ada Ka kamu nyari H+ ya. Kemudian campuran antara basa lemah dengan garam, nah ini komponennya yaitu sama-sama mengandung NH4, yaitu NH4OH dan NH4Cl. Kemudian di slide terakhir, ini adalah salah satu contoh soal di mana menggunakan MRS. Jadi CH3COOH ini asam lemah, NaOH basa kuat ya.
Jadi tekniknya silakan diperhatikan penggunaan MRS-nya menggunakan konsep reaksi pembatas. Jadi mol yang kuat itu selalu habis bereaksi dia. Mol yang lemah yang bersisa. Jadi untuk contoh soal berikutnya akan dijelaskan lewat video latihan soal ya. Jadi masing-masing bagaimana teknis dari larutan penyangga ini dapat mempertahankan pH, itu ada hitung-hitungannya. Jadi sekian dulu penjelasan lewat slide ya. Jadi setelah slide ini bakalan ada latihan soal beserta penjelasannya. Oke, jadi ini ada 4 contoh soal untuk model larutan penyangga ya. Jadi sebelum kalian mulai menghitung, hal yang mendasar kalian harus kuasai adalah kalian harus bisa membedakan yang mana asam, basa, entah itu kuat ataupun lemah, dengan garam. Jadi kalau kalian sudah bisa membedakan itu, entah nanti babnya itu hidrolisis, entah babnya itu larutan penyangga ataupun titrasi, kalian pasti gampang untuk menghitungnya. Jadi untuk menentukan rumusnya ya. Jadi di sini ada 4 soal. Itu yang pertama ada larutan NH4OH dengan NH4Cl, kemudian ada larutan NH4OH dengan HCl, kemudian ada larutan CH3COONa dengan HCl, kemudian ada larutan HCl dan NH4OH. Jadi di penjelasan ini kakak sendiri akan menggunakan video ya. Jadi soalnya ada 4. Di sini akan kak ajarkan bagaimana caranya membedakan kapan soal tersebut menggunakan MRS, kapan soal tersebut tanpa MRS. Untuk rumusnya, cluenya sederhana. Ketika ada KB, kamu pasti mencari OH-. Kalau ada Ka, berarti kamu akan mencari H+. Oke ya, jadi kita masuk ke soal yang pertama, yaitu NH4OH dan NH4Cl. Jadi kita tahu NH4OH ini adalah basa lemah dan NH4Cl adalah garamnya. Dan ada KB di soal, berarti yang kita cari adalah OH- ya. Oke, OH- sama dengan KB mol basa per mol garam. Jadi rumusnya itu harus dalam bentuk mol dia. Kemudian mol basanya itu KB-nya 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 kali 0,1 per garamnya 0,01. Kemudian tinggal bagi aja ini, hasilnya adalah 10 pangkat 1 kaliin dia, hasilnya adalah 10 pangkat min 4. Berarti POH-nya adalah min log 10 pangkat min 4, itu hasilnya adalah 4. Kemudian pH-nya 14 kurang 4, jadi hasilnya adalah 10. Nah, ini tidak menggunakan MRS, itu karena campurannya basa lemah dengan garam. Oke, kemudian untuk soal yang nomor 2 ya. Jadi soal yang nomor 2 ini campurannya adalah basa lemah dengan asam kuat. Di penjelasan slide sebelumnya itu sudah dibahas, ketika yang lemah ketemu dengan yang kuat, kalian harus buat MRS. Ini satuannya harus dalam bentuk mol dia. Nah, ingat rumus mol atau di konsep mol sudah dibahas, itu ada banyak rumusnya. Ini salah satunya adalah molar kali volume ya. Jadi molarnya 0,1 di sana, kemudian volumenya adalah 200 ml. Jadi kita tinggal kaliin aja itu. Nanti hasilnya 20 milimol. Kemudian yang HCl juga sama, 0,1 kali 100 itu hasilnya adalah 10 milimol. Konsep reaksi pembatas itu mol yang terkecil itu yang habis bereaksi.
ketika dibandingkan dengan koefisiennya. Jadi karena ini koefisiennya sama-sama 1, berarti ini. Ingat biasanya di soal larutan penyangga itu mol dari entah asam kuat atau basa kuat selalu habis dia bereaksi. Ini 10 milimol. Karena koefisiennya sama, ini juga bisa dicari dengan koefisien yang dicari 1 per koefisien yang diketahui 1 kali 10 milimol. Ini hasilnya juga 10 milimol. Ini konsepnya di kiri selalu berkurang, di kanan selalu bertambah. 20 kurang 10 itu hasilnya adalah 10 milimol. Nah, untuk mencari garamnya juga sama, koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui kali 10 milimol. Ini hasilnya 10 milimol, ini mula-mulanya 0 ya. 0 tambah 10 milimol itu 10 milimol. Kembali lagi ke rumusnya, karena ada Kb berarti kalian mencari OH-. Kb sisa mol basa per mol garam. Jadi S itu maksudnya sisa ya, sisa mol basa per mol garamnya. Kb-nya 10 pangkat min 5 kali sisanya 10 per 10. Habis. Jadi di sini 10 pangkat min 5, kemudian POH-nya berarti karena OH min log 10 pangkat min 5 itu hasilnya adalah 5. pH-nya 14 kurang 5 itu hasilnya adalah 9. Jadi sekali lagi tadi lemah ketemu sama garam itu tanpa MRS. Ini lemah ketemu sama kuat itu dengan MRS. Oke, ini soal yang ketiga ya. Jadi di sini lebih mengarah ke mekanisme dari kinerja larutan penyangga. Kenapa sih larutan penyangga itu bisa mempertahankan pH? Sekalian di sini kita bahas ya. Ingat misalnya campurannya itu adalah asam lemah dengan garam. Ketika ditambahkan dengan asam, jadi yang cenderung bereaksi adalah garamnya. Jadi tidak mungkin ada reaksi asam dengan asam dia. Makanya garam yang bersifat basa atau basa konjugasinya yang bereaksi. Ketika larutan itu ditambahkan sebuah basa, berarti nanti asam lemahnya yang akan bereaksi. Jadi itu kenapa si larutan penyangga ini dapat mempertahankan pH. Nah, model soalnya kayak gini. Ini campurannya adalah garam dengan asam kuat. Bagaimana teknik menghitungnya? Jadi ketika ketemu dengan kuat, kita selalu buat MRS ya. Jadi MRS-nya sama tekniknya, cari molnya dia. Untuk yang CH3CONA kaliin 0,1 kali 100, itu hasilnya adalah 10 milimol. Kemudian ini 0,1 kali 50, ini 5 milimol. Kembali lagi, yang terkecil itu habis bereaksi, 0 sisanya. Ini 5 milimol. Cari dengan perbandingan koefisien yang dicari per yang diketahui kali 5 milimol. Itu hasilnya 5 milimol. Ini juga sama. Koefisien yang dicari per yang diketahui kali 5 milimol. Jadi acuannya adalah reaksi pembatas ya. Berkurang di sini, ingat konsep selalu sama, bertambah. 0 tambah 5 hasilnya adalah 5 milimol. Ini juga sama, 10 kurang 5 yaitu 5 milimol. Karena di soal ada Ka, berarti kita cari H plusnya. Jadi H plus sama dengan Ka sisa mol asam per mol garam. Itu sisa mol asamnya ya, yaitu CH3COOH. Jadi Ka-nya 10 pangkat min 5 kali 5 per 5. Itu hasilnya adalah 10 pangkat min 5. pH-nya min log 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 5.
Nah, ini campurannya sekali lagi garam dengan asam kuat. Jadi sekalian kita membahas bagaimana sih si larutan penyangga itu dapat mempertahankan pH ya. Oke, jadi kita masuk ke soal yang keempat ya. Jadi soal yang keempat ini ditanyakan adalah perbandingan volume. Jadi kita mulai dari apa sih yang diketahui di soal itu. Di sana ada pH sama Kb. Nah, kalau di larutan penyangga, pH sama Kb ini nggak berhubungan ya. Jadi kalau ada Kb, kan kita harus nyari pOH dulu pertama. Jadi langkah pertamanya itu kalian cari dulu pOH-nya. Jadi pH-nya 9, yaitu pOH-nya jadinya 5. Jadinya konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 5. Kemudian karena ini yang bereaksi adalah kuat dengan lemah, jadi satu-satunya cara kalian harus buat MRS. Nah, dalam soal tersebut dibilang konsentrasinya adalah sama. Ditanya adalah perbandingan volumenya. Jadi masalah angka konsentrasi jadi bebas saja, yang penting sama ya. Jadi kita pakai permisalan 0,1 Pb, di sini otomatis 0,1 Pa. Sesuai konsep dari larutan penyangga, di mana yang lemah harus bersisa, yang kuat itu habis bereaksi. Jadi di sini yang kuat itu 0 ya, habis bereaksi. Di sini berkurang, ini bertambah. Otomatis di sini 0,1 Va. Karena koefisiennya sama, jadi boleh pakai perbandingan yang itu 1/1 kali 0,1 Va. Di sini juga sama ya. 1/1 kali 0,1 Va. Kurangi, jadi otomatis di sini 0,1 Vb dikurang 0,1 Va. Di sini 0,1 Va. Masuk ke rumus yang ada Kb-nya. OH- sama dengan Kb sisa mol basa per mol garam. OH-nya 10 pangkat min 5, Kb-nya 10 pangkat min 5, sisa mol basanya 0,1 Pb dikurang 0,1 Va per 0,1 Va. Ini kalian bisa coret. Ini naik ke atas 0,1 Va, kumpulkan suku sejenis, ditambah 0,1 Va sama dengan 0,1 Vb. Baru ketemu perbandingannya. Pa banding Vb itu sama dengan 0,1 per 0,2. Pa banding Vb-nya 1/2. Nah, ini adalah teknik untuk mencari perbandingan volumenya. Nanti kalau berurutan misalnya ditanya berapa perbandingan volume NH4OH dan HCl, ini kembali otomatis ya. Jadinya 2/1. Oke, silakan diperhatikan. Nah, jadi sekian pembahasan soal untuk larutan penyangga. Di sini sudah dibahas di video sebelumnya, itu bagaimana konsepnya, kemudian bagaimana cara menghitung dengan MRS dan tanpa MRS ya.